selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam rumah Tuhan untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan secara khusus bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami boleh berada dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Dan Tuhan sendiri yang hadir tengah-tengah kami, melawat kami dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Silakan Tuhan bekerja dengan kuat kuasa-Mu yang melampaui segala akal pikiran manusia. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memuaskan dahaga jiwa kami, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan baru untuk melewati segala macam tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah buat kami semua, kami siap mendengar, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati kita semua bersama-sama. Puji Tuhan. Bisa tolong dibantu barangkali slide pertama yang gak keluar. Slide judul dulu Eli. Pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul The Gift of Righteousness ya. Tadi sudah disampaikan ya pada waktu video. Kita melihat bahwa bulan ini judul firman Tuhan, tema bulanan kita di bulan ini, di bulan April adalah The Righteousness of God in Christ. Kasih karunia kebenaran Allah dalam Kristus. Dan judul pada pagi hari ini adalah anugerah kebenaran, yaitu The Gift of Righteousness. Ayat mas kita terdapat di dalam Roma pasal 5, Roma pasal 5 ayat 17. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri semua, kita mau baca bersama-sama ayat mas kita. Roma 5 ayat 17, 23. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan duduk. Di sini saya mengambil judul yang diberikan adalah The Gift of Righteousness ya, diambil dari New King James Version, yaitu anugerah kebenaran. Dikatakan di ayat ini oleh satu orang maut telah berkuasa. Yang dimaksud itu siapa saudara? Yaitu Adam. Ayat ini mengajarkan kepada kita maut datang karena satu orang dan kasih karunia keselamatan datang oleh karena satu orang juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar tentang perubahan status. Status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pintar, tapi semua karena kasih karunia Allah. Saudara, sama seperti orang pakai baju, dia boleh bajunya sobek, compang-camping, tetapi begitu dia dikasih jubah berwarna putih, semuanya menjadi tertutup. Demikian juga kita mendapatkan kasih karunia dari Allah seperti itu saudara. Kita yang statusnya berdosa menjadi orang benar. Status itu seperti orang belum menikah, kemudian menikah. Statusnya menikah gitu ya di KTP. Nah itu status namanya. Kita statusnya sebagai orang yang berdosa menjadi status orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Saudara, dalam kekristenan status kita di hadapan Allah berubah karena kasih karunia Tuhan. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan karena Tuhan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu adalah anugerah semata-mata. Seharusnya hal ini membuat kita berbeda di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam berhubungan juga relasi kita dengan sesama. Dalam kehidupan kita dalam dunia ini, seharusnya ini mempengaruhi kehidupan kita bahwa saya adalah anak Allah. Saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Masih banyak orang yang berkata, nantilah datang ke gereja
kalau saya udah menjadi baik-baik saja? Tidak akan pernah saudara. Karena menjadi baik, menjadi benar itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah daripada Allah. Sama seperti baju yang diberikan buat kita. Dikenakan pembenaran itu oleh Allah sendiri. Kita tidak akan pernah bisa benar di hadapan Tuhan dengan kekuatan sendiri, dengan perbuatan baik kita. Ayat ini jelas menunjukkan kontras. Ada dua kontras, yaitu dosa dan maut datang dalam dunia ini karena satu orang, yaitu Adam. Sebab itu ada orang yang bertanya pada saya, bayi gimana kalau meninggal, apalagi dia meninggal dalam kandungan ibunya. Kan belum berbuat dosa ya. Dia masuk surga atau masuk neraka? Saya cuma pegang ayat yang mengatakan jika satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Amin saudara, itu janji Tuhan. Jadi tergantung iman dari orang tuanya. Karena semua orang berbuat dosa tanpa kecuali. Anak kecil juga sudah bisa bikin kesalahan saudara. Anak kecil sudah bisa berbohong. Anak kecil sudah bisa memanipulasi orang tuanya. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Hakikatnya manusia itu berdosa. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa membenarkan selain kasih karunia dari Allah sendiri. Ayat ini menunjukkan saudara bahwa tanpa Kristus saudara dan saya itu tetap dalam dosa dan maut. Tapi di dalam Kristus kita menerima kelimpahan kasih karunia Allah, kebenaran dan hidup yang berkuasa. Nanti kita belajar ya, hidup yang berkuasa itu apa sih maksudnya begitu. Karena ayat ini jelas mengatakan bahwa kita akan hidup dan berkuasa. Oleh karena apa? Oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus maka hidup saudara adalah hidup yang berkuasa. Luar biasa ya saudara, ini adalah kasih karunia daripada Allah. Kita baca ayat lain ya. Roma pasal yang kelima, Roma 5 ayat 19 mengatakan demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Ketidaktaatan siapa saudara? Satu orang itu siapa? Adam, ya Adam. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa tanpa kecuali ya saudara, termasuk bayi. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Ketaatan satu orang itu siapa? Ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Semua orang menjadi benar. Satu ayat lagi. Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ingat ya, status dari bersalah menjadi orang benar, dibenarkan. Itu karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya punya hubungan dan penuh dengan damai sejahtera. Gak usah galau saudara. Kalau saya berdosa gimana ya, tinggal minta ampun datang kepada Tuhan. Saudara sekali terima Tuhan Yesus Kristus, saudara ada dalam genggaman Tuhan Yesus, saudara ada dalam genggaman Allah Bapa, aman semuanya. Kita masih hidup dalam dunia ya saudara ya. Kita nggak ngawang-ngawang kan? Kita masih hidup dalam dunia, berhadapan dengan segala macam tantangan, godaan dalam dunia ini. Kita hanya tinggal berserah karena ada pimpinan Roh Kudus. Karena ada firman Allah yang menuntun hidup saudara dan saya. Saya di sini akan coba jelaskan kepada saudara. Kita belajar bersama-sama ya saudara ya. Tentang urutan keselamatan yang Allah sudah anugerahkan bagi orang yang percaya. Saudara, yang pertama tentunya adalah penebusan atau redemption. Penebusan ini lewat Yesus Kristus, tidak ada lewat yang lain lagi. Cuman lewat satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kita baca ayatnya ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Zaman perjanjian lama, orang untuk datang kepada Allah harus dikuduskan, harus disucikan, membawa persembahan anak domba atau yang miskin bawa tekukur begitu ya. Dan dia akan tumpangkan tangannya di atas persembahan itu, baru dia dianggap kudus di hadapan Allah. Tidak demikian saja dengan saudara dan saya.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Diambil dari ayat ini saudara, kita suka nyanyi itu pada waktu kita berjamuan kudus ya. Nanti Jumat kita berjamuan kudus, kita pasti akan nyanyi lagu ini saudara. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Pengorbanan siapa? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Ini rencana Allah yang sudah digenapi, yaitu penebusan, redemption, lewat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini adalah tindakan Allah untuk membenarkan saudara dan saya dari segala dosa, dari segala kutuk. Saudara, manusia ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Ini dasar dari pembenaran. Sebab itu kita melihat bahwa tidak ada, tanpa penebusan tidak ada pembenaran. Yang kedua, kita melihat adanya pembenaran. Saudara, tadi saya sudah katakan ya, bagaikan jubah yang diberikan buat kita, jubah pembenaran. Kita dari orang berdosa, dari orang yang salah menjadi orang yang benar. Bajunya di dalam compang-camping, artinya masa lalunya kelam, masa lalunya penuh dengan dosa. Itu ditutup saudara. Ditutup dengan kasih karunia Allah yang begitu dahsyat, yaitu Dia membenarkan saudara dan saya. Statusnya bukan orang berdosa lagi, statusnya orang benar. Seharusnya ini yang mempengaruhi hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bergaul dengan sesama kita. Saya sudah dibenarkan. Hati-hati, jangan berbuat dosa lagi, itu kan kata Yesus. Kalau sudah dibenarkan ya jangan berbuat dosa lagi. Minta pimpinan Roh Kudus, baca firman Allah yang membuat kita teguh berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudara, pembenaran atau justification ini adalah tindakan Allah di mana Dia menyatakan orang berdosa menjadi orang benar. Tadi saya katakan ya, ini adalah langkah pertama di mana seorang diterima oleh Allah. Roma 3 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa tanpa kecuali ya saudara. Mau kaya, mau miskin, mau tua, muda, pria, wanita, anak kecil, orang tua. Semua orang telah berbuat dosa di hadapan Allah. Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. 24, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma gratis. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi yang bisa membuat kita dibenarkan selain oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, kita masuk dalam tahap regenerasi atau regeneration. Regenerasi ini adalah kelahiran baru. Pada saat kita percaya terima Tuhan Yesus, saudara, saat itu juga kita diberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang mau nurut sama Tuhan, hati yang rindu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Kalau barangkali di antara kita berkata, saya itu enggak rindu loh, biasa-biasa aja lah sama Tuhan. Datang ke gereja, ya karena kan mengaku Kristen, jadi setiap minggu harus ke gereja. Ikut siaran, enggak dulu lah, sibuk saya. Ayo ikut doa pagi, oh apalagi doa pagi, saya belum bangun. Ayo ikut doa puasa, oh itu saya lagi kerja, enggak bisa. Banyak alasan saudara. Minta sama Tuhan. Tuhan beri kepadaku hati yang rindu akan Tuhan. Itu yang Daud katakan. Biarkan aku punya kerinduan kepada Tuhan. Rindu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Jangan sampai terputus tahapan ini saudara. Tahapan ini sudah Tuhan sediakan. Buat setiap orang yang percaya. Sudah penebusan, sudah ada ya redemption. Kemudian pembenaran, justification sudah ada. Kemudian ada regeneration. Ini adalah lahir baru. Kita diberi hati yang baru. Kita diberikan hati yang rindu untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Kelahiran kembali ini memberikan kepada kita hati yang baru yang mampu merespon Allah. Merespon Allah.
Kita melihat bahwa Allah begitu besar. Kematian Yesus itu karya yang terbesar. Ada orang yang bosen ya, dengarnya gitu-gitu lagi, salib Yesus lagi gitu ya, keselamatan lagi. Saudara, itu karya yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Kalau tidak ada itu, saudara dan saya binasa. Sekalipun saudara anak jadi orang pandai, sekalipun saudara jadi orang kaya, semuanya tidak berguna. Saudara, kita perlu mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru. Yang punya kerinduan kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Titus 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Harus ada pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Jangan sama-sama aja. Tahun kemarin demikian, tahun ini sama aja, biasa-biasa aja. Gimana cinta kamu sama Yesus? Biasa-biasa aja. Tawar saudara. Tidak seperti itu. Kalau kita menikmati kelahiran baru, itu selalu ada kerinduan dalam hidup kita untuk mencari Tuhan, untuk merespon Allah dengan benar dalam hidup kita. Dalam semua kesulitan, dalam segala tantangan, kita masih dalam dunia, saya katakan tadi, kita masih sama seperti orang dunia ini. Kalau orang dunia ini susah, kita juga susah. Bukan berarti kita, wah kita teh jalannya tol gitu ya, enak gitu, mulus gitu tanpa tantangan. Enggak saudara. Sama orang dunia menghadapi kesulitan, saudara dan saya juga menghadapi kesulitan. Tapi kita dibedakan Tuhan, jangan lupa itu. Kita dibedakan Tuhan karena kita punya Roh Kudus, kita punya firman yang menguatkan kita. Roh Kudus itu memberikan buat saudara dan saya hati yang baru. Hati yang selalu rindu akan Tuhan. Hati yang bisa merespon kasih Allah dengan benar. Saudara, kemudian kita masuk dalam tahap berikutnya, yaitu penyucian atau sanctification. Mungkin saudara berpikir, kan saya udah terima Yesus, saya udah disucikan dong, betul. Betul seperti itu. Begitu kita terima Yesus kita disucikan. Itu secara posisi kita sudah dikuduskan. Tadi statusnya juga dibenarkan begitu ya. Tapi yang dimaksud dengan penyucian di sini adalah proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam semua aspek kehidupan kita. Sehingga apa saudara? Tujuan Allah apa? Untuk membuat saudara dan saya menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Perlukah hal ini? Perlu saudara. Karena begitu sempurna kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Saudara, proses pengudusan, pemurnian seorang untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus, ini terjadi seumur hidup. Secara bertahap dalam hidup kita saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan ya, menyesal sama Tuhan. Kenapa kok hidup saya banyak kesulitan? Kenapa kok saya banyak tantangan? Karena saya sudah anak Tuhan. Tapi ingat ada penyucian ini, ada pengudusan ini. Pengudusan ini merupakan satu cara Tuhan yang progresif. Terus akan kita alami setiap hari seumur hidup kita secara bertahap. Membuat kita makin mengenal Tuhan, membuat kita makin serupa dengan Kristus. Kan kita masih suka gampang kesinggung ya saudara. Kita masih suka gampang marah. Kita masih suka bohong dikit-dikit lah. Pokoknya bohong untuk kebaikan gitu ya. Enggak. Yesus hidup tanpa dosa. Bagaimana caranya kita untuk menjadi serupa dengan Kristus lewat penyucian ini? Saudara, seperti tanah liat di tangan penjunan. Saya kasih gambar di sana tanah liat di tangan penjunan. Saudara, tanah liat itu kalau bisa bicara, kalau dia punya nyawa bisa bicara, saudara, dia akan katakan sakit pada waktu dia dihancurkan, pada waktu dia ditekan. Kalau ibu-ibu di dapur bisa tahu apa itu diuleni gitu ya, kalau menguleni adonan begitu ya. Nah, tanah liat kira-kira seperti itu diperlakukannya. Dia dihancurkan, dia ditekan, dia dibakar bahkan untuk menjadi satu alat yang sesuai dengan apa yang penjunan, tukang periuk itu inginkan. Saudara, sama, kita adalah tanah liat di tangan penjunan. Penjunan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia memproses kita sedemikian rupa untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Alat
itu bukan seperti yang diinginkan tanah liat, saudara. Tanah liat bisa ngomong gitu, saya mau jadi mangkok yang indah, saya mau jadi guci, yang bagus, yang tinggi begitu. Tanah liat bisa ngomong gitu, gak bisa, saudara. Semua dikerjakan oleh tukang periuk. Semua dikerjakan oleh penjunan itu. Mau bentuk dia jadi mangkok, mau bentuk dia jadi guci, mau bentuk dia jadi alat apapun juga tergantung kepada penjunan. Demikian juga hidup saudara dan saya. Oh kalau gitu kita jadi robot dong? No, tidak, bukan berarti seperti itu. Tapi Tuhan membentuk saudara dan saya menjadi alat yang mulia untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa dahsyat, proses ini akan terus berlangsung seumur hidup kita secara bertahap. Untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4, 3a. Mengatakan demikian. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Ada dalam kehendak Allah, saudara. Ada dalam rancangan Allah, kita tinggal menjalaninya saja. Ya saudara. Kemudian kita melihat yang selanjutnya. Ada pemuliaan. Pemuliaan ini kapan terjadinya, saudara? Pada waktu ada kebangkitan orang mati, kita menerima tubuh kemuliaan. Tubuh yang sama seperti yang Yesus miliki. Pada waktu yang masih hidup, pada waktu redemption, pada waktu pengangkatan, pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan menerima pemuliaan itu. Semua orang yang percaya, yang tetap tinggal dalam imannya, akan menerima tahap akhir dari rencana keselamatan daripada Allah. Orang percaya akan dimuliakan, menerima tubuh kemuliaan daripada Tuhan. Jadi inilah saudara, tahap-tahap keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Ada penebusan, ada redemption di sana, ada pembenaran, ada justification, ada regenerasi, ada regeneration, ada penyucian, ada sanctification, ada pemuliaan atau glorification. Roma 8 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya, kita akan menerima kemuliaan. Orang percaya akan dibangkitkan, dimuliakan menjadi serupa dengan Kristus. Hubungan antara semua ini adalah penebusan. Itu adalah tindakan yang memungkinkan kita menerima pembenaran dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pembenaran adalah caranya Tuhan mengubah status kita. Dari orang berdosa, jadi dari orang bersalah menjadi orang yang benar. Menerima pembenaran daripada Tuhan. Dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Kemudian regeneration adalah kelahiran kembali. Dikerjakan oleh Roh Kudus yang menguduskan kita, yang menghidupkan kita, mengubah kehidupan kita menjadi baru. Menjadi orang yang bisa merespon kasih Allah. Menjadi orang yang selalu mencari Tuhan. Punya kerinduan dalam dirinya untuk mencari Tuhan. Kemudian penyucian adalah tahapan berikutnya dalam hidup kita. Seumur hidup berlangsungnya, bertahap dalam hidup kita. Membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kemudian pemuliaan adalah puncak dari keselamatan itu. Di mana orang percaya menerima kemuliaan yang kekal. Keempat, konsep ini saling terkait dan menggambarkan rencana Allah yang sempurna dalam menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, anugerah dari kebenaran. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini The Gift of Righteousness. Yaitu anugerah kebenaran. Adalah penting dalam teologi Kristen yang menunjukkan, merujuk kepada pemberian Allah yang tadi kita dibenarkan, kita menerima kebenaran itu di dalam Kristus. Konsep kebenaran ini adalah anugerah
semata-mata, tidak ada apa yang bisa diberikan dari diri kita, kebaikan, kepandaian, kekayaan, tidak. Semuanya karena anugerah Tuhan. Itu adalah karya Allah yang sempurna melalui Yesus Kristus, di mana orang percaya seharusnya layak menerima hukuman, tetapi dia menerima pembenaran itu daripada Allah, menerima anugerah kebenaran itu. Semuanya diberikan dengan cuma-cuma. Saudara, arti anugerah dari kebenaran itu adalah diberikan dengan cuma-cuma. Sama seperti seorang pengemis, saudara. Pengemis ini tiap hari dia duduk di pinggir jalan, dia hanya menantikan koin-koin uang receh yang diberikan oleh orang-orang yang lewat. Tetapi dia menerima mahkota yang benar, bukan mahkota yang palsu, saudara. Mahkota yang benar, ada batu permatanya terdiri dari emas, intan permata. Itu satu anugerah, saudara. Itu sesuatu yang tidak diprediksi oleh dia. Dia tidak akan mengira dia akan mendapatkan hal ini. Sama seperti itulah kira-kira diri kita, saudara. Kita yang sebetulnya tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan anugerahkan kita mahkota kehidupan. Tuhan jadikan kita anaknya untuk menerima keselamatan. Kita dapat memperolehnya bukan dengan usaha kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kebenaran, bahasa Indonesia cuma satu aja ya, kebenaran ya. Nah, ini juga kebenaran kan? Jesus full of grace and truth. Truth ini kebenaran, saudara. Cuma kebenaran di sini adalah kebenaran yang fakta, kenyataan. Sama seperti manusia bernafas dengan oksigen ya. Itu satu fakta. Bumi berputar, itu satu fakta, satu kenyataan. Bumi ini berputar mengelilingi matahari, itu satu fakta, satu kenyataan. Nah itu truth, saudara, bahasa Inggrisnya. Kemudian kan hari ini juga kita lagi belajar tentang kebenaran. Tapi pakai kata righteousness. Dalam bahasa Yunaninya adalah dikaio sune. Itu merujuk pada satu standar atau perilaku atau karakter. Ini berkaitan dengan standarnya Allah. Berkaitan dengan standarnya Allah yang menuntut kita untuk punya karakter yang baik, untuk punya perilaku yang baik. Bisa enggak? Enggak bisa. Semua dikerjakan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Semua digenapi oleh Yesus Kristus yang tidak ada dosanya itu, yang tidak pernah berdosa. Pada waktu dia datang menjelma menjadi manusia, dia menggenapi apa yang Allah kehendaki untuk membenarkan manusia. Sesuai dengan standarnya Allah, itu dibenarkan kita lewat Yesus Kristus. Itu bagaikan jubah yang tadi saya katakan dikenakan kepada kita. Sekalipun baju di dalamnya itu robek-robek, baju di dalamnya itu kusut, baju di dalamnya itu dekil. Tapi tetap kita menerima anugerah itu daripada Allah. Artinya kita boleh punya masa lalu yang kelam, boleh punya masa lalu yang penuh dengan dosa, gak masalah. Begitu terima Yesus, saudara dibenarkan. Saudara menerima pembenaran itu daripada Allah. Dasarnya adalah iman. Kita hanya perlu beriman saja kepada Tuhan, yaitu kebenaran Allah yang dinyatakan pada waktu Yesus lahir dalam dunia ini. Dia firman yang menjelma menjadi manusia. Kebenaran Allah oleh karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, tadi sudah ya kita bahas ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sampai Yesus perlu mati di Bukit Golgota. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu saudara dan saya. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kemudian Yesus itu dia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia tidak tetap tinggal mati, tapi dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan dia naik ke surga, memberikan karunia Roh Kudus buat saudara dan saya menjadi penolong dalam hidup kita setiap hari. Dan dia menyediakan tempat bagi setiap orang percaya sehingga satu kali dia akan datang. Untuk kedua kalinya menjemput setiap orang yang tetap ada di dalam iman kepada Tuhan. Saudara, ini adalah pekerjaan Allah yang sempurna. Karya Allah yang sempurna dalam menyelamatkan saudara dan saya. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus memenuhi tuntutan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan membuka jalan bagi kita untuk dibenarkan.
Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitannya menanggung semua hukuman dosa kita. Ketika kita percaya kepadanya, kebenaran itu dikenakan kepada kita, saudara. Yang tadinya kita orang bersalah, orang berdosa, statusnya jadi orang yang benar, dikenakan pada saudara dan saya. Itu karena kasih Allah buat saudara dan saya. Tentunya ada peran Roh Kudus dalam hal ini. Gak ada orang yang bisa berkata, saya mau bertobat, pokoknya saya mau bertobat, hari ini saya mau bertobat. Kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Semua adalah pekerjaan Roh Kudus karena Dia yang menyatakan seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13 demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang menyatakan seluruh kebenaran, kebenaran Allah bukan kebenaran dunia ini, saudara. Kebenaran dunia ini belum tentu sama dengan kebenaran Allah. Tapi kebenaran Allah yang Roh Kudus berikan, bahwa saudara dan saya seluruh kebenaran itu Roh Kudus akan memampukan orang percaya untuk memahami kebenaran Allah, menghidupi bahkan bertumbuh di dalam kekudusan Tuhan. Saudara, dampaknya apa dari anugerah kebenaran ini? Yang pertama tentunya pemulihan hubungan dengan Allah. Tadinya sudah terputus, sekarang terhubung kembali. Kita dikatakan tadi ya, kita sudah baca Roma 5 ayat 1 ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya hubungan yang penuh dengan damai. Tidak galau, tidak mudah-mudahan, kepastian saudara. Kita punya pemulihan hubungan dengan Allah. Kemudian kita punya hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, kata firman Allah, yang baru sudah datang. Regenerasi, ingat ya saudara, kelahiran baru di dalam Tuhan. Akan tetap secara fisik sama saja. Yang mancung ya tetap mancung, yang pesek tetap pesek, yang sipit tetap sipit, yang blok tetap blotot gitu ya. Tapi di dalamnya ada kehidupan yang baru. Di dalamnya ada roh yang diperbaharui di dalam Tuhan. Ada kehidupan yang baru di dalam dirinya. Kemudian ada jaminan keselamatan yang tadi saya katakan bukan mudah-mudahan masuk surga. Saya melihat satu, saya lupa apa yang saya lihat di YouTube itu. Tapi dia mengatakan seperti ini, di surga itu gak ada orang sombong. Orang sombong udah pasti gak masuk surga. Ini agama seberang ya saudara ya. Di surga udah pasti gak ada orang sombong, dia katakan seperti itu. Tapi dalam dunia gak sombong aja, kita belum tentu masuk surga. Dia bilang seperti itu ya. Gak sombong aja belum tentu masuk surga. Apalagi yang sombong udah pasti gak masuk surga. Mudah-mudahan kan saudara, tidak ada kepastian. Tapi saudara dan saya dalam Kristus ada kepastian. Kepastian masuk surga. Sombong banget ya. Janji Tuhan, bukan kata kita, bukan kata saya. Tuhan yang berfirman. Siapa yang percaya menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Udah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Anak tidak akan pernah ada di luar rumah. Anak itu selalu boleh pulang ke rumah. Saudara, luar biasa, ini janji Allah buat saudara dan saya. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29 saya bacakan buat saudara ya. Dan aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, jaminan, kepastian saudara. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kata Yesus, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara ada dalam tangan Yesus, saudara Yesus ada dalam tangan Allah Bapa. Dan kita ada dalam dua tangan yang kuat yang memegang kita. Kita punya kepastian keselamatan. Dan ini saudara yang keempat, yang sebetulnya ingin saya sampaikan. Ayat mas yang tadi, yang kita ya saudara ya, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan akan hidup dan berkuasa.
Hidup itu bukan sekedar otak yang masih sadar, paru-paru yang masih bisa bernafas dengan baik, bukan sekedar semua ginjal baik, pencernaan baik semua, bukan sekedar jantung yang masih berdetak. Saudara, omnya Pak Randy sudah 5 hari di ICU, saudara. Dan dinyatakan paru-parunya bermasalah, ginjalnya bermasalah. Saya cuma melihat, hidup, masih bernafas, masih bisa buka mata, didoakan masih berkata amin. Tapi dalamnya udah rusak, saudara. Hidup itu bukan seperti itu. Hidup itu otak masih sadar, paru-paru masih berfungsi, ginjal masih berfungsi, masih bisa bernafas, begitu ya. Kemudian otaknya juga masih sadar, jantungnya juga masih bagus. Tapi itu juga bukan berarti hidup yang sesungguhnya. Karena hidup yang sesungguhnya, saudara, dikatakan dalam Kejadian pasal yang Kejadian pasal 1 ayat 26, lompat dulu ke sini ya saudara. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini janji Allah kepada manusia pada waktu penciptaan, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa, bukan berkuasa atas manusia, berkuasa atas seluruh ciptaan yang identik dengan fasilitas yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk hidup dalam dunia ini. Saudara, itu yang Allah berikan buat saudara dan saya. Sebetulnya ini yang menjadi bagian saudara dan saya. Hidup dengan status dibenarkan oleh Allah dan hidup yang penuh di dalam Tuhan. Hidup kepenuhan, hidup di dalam Kristus. Saudara, iblis tidak suka hal ini. Karena itu dikatakan oleh Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sekarang kita berpikir kaya dong orang Kristen, anak-anak Tuhan kaya dong. Yesus katakan hidup dalam kelimpahan. Udah dibahas ya oleh Pak Lukas ya, disinggung minggu kemarin. Bukan secara materi, tapi damai sejahtera sukacita itu yang Yesus tinggalkan buat saudara dan saya. Itu pasti penuh dalam diri kita. Saudara, saya juga bukan malaikat, saya juga bisa hidupnya galau saudara. Kalau banyak masalah hidup saya galau saudara. Saya cuma ambil waktu untuk diam di hadapan Tuhan sendiri saja. Dan pada waktu itu saya merasakan ada damai sejahtera arah turun. Masalahnya selesai? Belum saudara. Masalahnya masih ada. Tapi saya bisa menghadapi hal itu. Saya punya damai sejahtera, punya sukacita. Itu Allah janjikan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Membuat kita kehilangan damai sejahtera. Membuat kita galau dalam kehidupan. Itu kerjanya setan. Kerjanya iblis dalam kehidupan orang-orang percaya juga. Ingat saudara, kita masih dalam dunia, jadi iblis juga masih bisa menggoda kita. Tapi saudara, kita sebenarnya hidup dalam kelimpahan, dalam kepenuhan. Hidup dalam kebenaran itu mencakup meneladani Yesus, mengasihi sesama, dan menjauhi dosa. Saudara, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Saudara, inilah tahapan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat saudara dan saya. Ada penebusan Kristus, redemption. Ada pembenaran, justification, dikenakan. Ya, jubah kebenaran itu dikenakan. Statusnya itu dari bersalah, dari berdosa menjadi benar. Kemudian ada regeneration, ada regenerasi atau diubahkan, kelahiran baru. Kita punya hati yang baru, punya roh yang baru, yang tertuju untuk merespon Tuhan. Kemudian ada penyucian, itu proses seumur hidup. Dalam hidup kita, secara bertahap untuk kita menjadi serupa dengan Kristus dan ada pemuliaan. Pada waktu kebangkitan orang mati, pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Saudara, pesan Tuhan pada hari ini adalah urutan tahapan keselamatan dari Allah dalam konteks teologi Kristen adalah penebusan, pembenaran, regenerasi, penyucian, dan pemuliaan. Kemudian kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Yaitu berkuasa atas ciptaan Tuhan lainnya, bukan berkuasa atas manusia, bukan manusia menguasai manusia, bukan menguasai samanya, bukan saudara.
Tapi Tuhan sudah perintahkan itu menguasai segala ciptaan Tuhan yang lain. Itu identik dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan untuk hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Mari kita akan berdiri semua. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu jelas rancangan keselamatan daripada Tuhan bagi diri kami. Tuhan ajar kami untuk terus merespon Tuhan dengan benar. Merespon kasih Allah dengan benar. Tuhan tolong kami untuk punya kerinduan selalu untuk mencari Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam semua aspek kehidupan kami. Kami menerima kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Roh Kudus terus menuntun hidup kami. Untuk kami semakin hari semakin mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.